Ya, mungkin Bapak Ibu yang baru kali ini menggunakan aplikasi KineMaster, Bapak Ibu bisa install dulu di yang pakai Android itu bisa install di Play Store. Bapak Ibu tinggal ketikkan kata kuncinya saja sini KineMaster. Nah, dia akan muncul seperti ini, KineMaster Video Editor yang berwarna merah ini, Bapak Ibu, merah putih. Nah, kebetulan di sini saya sudah install, jadi tinggal saya buka saja, Bapak Ibu. Nah, tinggal saya buka. Nah, tampilan KineMaster yang terbaru seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini tampilan KineMaster. Ada fitur buat baru, ada dapatkan proyek ini template-template yang ada di KineMaster. Ini fitur terbaru, baru keluar bulan Juli ya kayaknya. Juli ini dapatkan proyek ini. Kemudian di sini ada pengaturan. Nah, hal yang pertama, kalau Bapak Ibu pengguna baru aplikasi KineMaster, Bapak Ibu perlu menjalankan yang ini. Di menu pengaturan, Bapak Ibu perlu menjalankan informasi kemampuan perangkat. Nah, informasi kemampuan perangkat ini akan menyesuaikan kemampuan perangkat dari Bapak Ibu, karena setiap handphone itu berbeda-beda dari segi prosesornya yang digunakan, dari segi RAM yang digunakan itu beda-beda, jadi kemampuannya pun akan berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jalankan dulu sini, jalankan analisis kemampuan perangkat, supaya nanti handphone Bapak Ibu akan menyesuaikan dengan aplikasi KineMaster. Kebetulan di sini saya sudah jalankan Bapak Ibu. Saya sudah jalankan, jadi kemampuan perangkat saya itu akan muncul di sini. Jadi kemampuan perangkat saya itu bisa menyunting atau mengekspor video dalam format 4K. Itu paling tingginya. Kemudian jumlah lapisan video yang bisa saya masukkan ke dalam video pembelajaran dalam KineMaster saya itu bisa sampai 3 video dalam format 4K, 8 video dalam format Full HD 1080p dan lain sebagainya. Nah, ini. Jadi kalau kemampuan perangkat Bapak Ibu tidak bisa memasukkan video dalam format 4K, berarti jangan merekam video dalam format 4K, begitu. Sesuaikan dengan kemampuan perangkat. Nah, jadi itu langkah pertama Bapak Ibu. Di menu pengaturan, Bapak Ibu klik informasi kemampuan perangkat, kemudian jalankan analisisnya, begitu. Kalau sudah, dia itu akan memakan waktu kurang lebih 1-2 menit, tergantung perangkat Bapak Ibu. Kalau sudah, Bapak Ibu tinggal klik X saja, tutup saja. Kemudian di sini ada fitur, ini saya kenalkan dulu ya Bapak Ibu. Ini fitur terbaru dapatkan proyek. Nah, didapatkan proyek ini ada template-template yang Bapak Ibu bisa kreasikan menjadi video Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Jadi teks. Misalnya Bapak Ibu ingin membuat teks intro video, nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini. Misalnya saya mau yang mana ya? Misalnya yang ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, saya tinggal unduh. Kemudian saya X. Otomatis template tersebut yang ada kita lihat di dapatkan proyek itu akan muncul di proyeknya kita. Ini, type flip. Tinggal kita buka, kemudian kita unduh semua aset-aset yang digunakan dalam template tersebut. Kita klik saja unduh semuanya. Kita tunggu sampai selesai mengunduh aset-asetnya. Ini sesuai dengan kecepatan internet Bapak Ibu.
Ya, puji Tuhan di kali ini internet sudah bagus ya, lumayan bagus dibandingkan beberapa hari kemarin yang sempat down. Nah, ini kita unduh aset. Oh, ini lumayan lama Bapak Ibu karena ini ada pattern background um, yang size-nya itu 35 megabyte. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Jadi ini template-nya seperti ini. Nah, Bapak Ibu tinggal ganti saja di sini di teksnya. Ini kan aplikasinya. Kemudian ini ada teks-teks seperti ini. Tinggal Bapak Ibu ganti saja. Ini memang per huruf ya. Misalnya kita ingin ganti ini, kita ganti huruf apa ya? Misalnya kita ganti, cara gantinya di sini. Kita klik hurufnya yang apa ini, kemudian kita klik icon keyboard ini, kemudian kita ganti hurufnya dari K misalnya jadi E. Oke. Ini kita ganti lagi. B. Kemudian ini kita ganti lagi. Nah, cara gantinya seperti itu Bapak Ibu. Ini saya contohkan saja singkat. Ini oh, ya. Jadi seperti ini. Nah, ini banyak sekali teks-teksnya yang nanti Bapak Ibu akan ganti sesuai dengan apalah channel YouTube misalnya dari Bapak Ibu. Nah, silakan diganti seperti itu. Tinggal Bapak Ibu diekspor. Simpan sebagai video dalam resolusi seperti apa. Boleh 1080, 720. Itu untuk memanfaatkan fitur ini ya Bapak Ibu. Dapatkan proyek, get project. Di sini banyak sekali template Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Yang tinggal diedit-edit sedikit, nah itu jadi aset dari Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan buat video pembelajaran. Jadi kita klik buat baru, kita akan buat baru. Kebetulan di sini saya pengguna premium, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin di sini masih perlu berlangganan. Jadi ada kode promo yang nanti akan saya bagikan untuk tapi hanya terbatas untuk 100 orang yang mengumpulkan tugas di akhir materi ini. Jadi nanti Bapak Ibu akan buat video pembelajaran, terserah video pembelajaran yang sudah pernah Bapak Ibu buat, kemudian diedit kembali di KineMaster, silakan. Ya, jadi nanti Bapak Ibu akan dapat kode promo KineMaster selama 30 hari. Yang jadi Bapak Ibu akan jadi pengguna premium ini selama 30 hari. Gitu. Nah, di sini kita klik buat baru. Kalau Bapak Ibu yang ingin langsung praktek ya, klik buat baru. Kemudian di sini ada penamaan proyek. Penamaan proyek ini penting supaya nanti kalau Bapak Ibu ingin mengedit kembali proyek ini,
Bapak Ibu tidak akan kesulitan mencarinya karena diberikan nama. Misalnya di sini saya berikan nama video pembelajaran IPA misalnya. Video pembelajaran IPA. Nah, nanti kita tidak akan kesulitan untuk mencari karena diberikan nama untuk proyeknya. Kemudian di rasio ini kita tinggal menyesuaikan. Ada rasio 16:9. Kalau kita ingin posting videonya di YouTube, ada 9:16 kalau ingin posting di story Instagram atau di TikTok. Ada juga rasio 1:1, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin mempostingnya di Instagram. Nah, sesuaikan saja. Kalau di sini saya contohkan yang umum kita gunakan yaitu 16:9, rasio 16:9, kemudian saya klik berikutnya. Di berikutnya ini kita akan diminta untuk memasukkan media utamanya. Media utamanya itu bisa dalam bentuk background atau gambar-gambar lainnya. Nah, di sini saya cari, klik di sini aset gambar. Nah, di sini ada gambar hitam, abu-abu, putih yang bisa kita gunakan. Selain itu kita bisa juga mencari background di sini Bapak Ibu. Di sini, di toko asetnya. Nah, kita mau warna yang seperti apa? Kalau di SD kan warna yang cerah-cerah gitu. Tinggal dicari saja di sini warna yang cerah. Rainbow colors misalnya. Oh, di sini saya sudah download. Tinggal Bapak Ibu download saja di sini. Klik unduh seperti ini. Kalau ini Bapak Ibu klik unduh, nanti dia akan terunduh dengan sendirinya. Gitu. Klik unduh, ini Abstract Cut ini sudah terinstall di perangkat kita. Nah, kita cari ini Abstract, nah ini Abstract Cut ini. Nah, tinggal kita klik mana yang akan kita gunakan. Ini saya gunakan yang pertama, kalau sudah, ini media utamanya ya Bapak Ibu, yang paling atas. Kita klik close. Kemudian ini media utamanya bisa kita perpanjang. Cara memperpanjangnya begini Bapak Ibu. Ini ada bagian kiri dan kanan, ada titik 4 ini. Yang bagian kanannya ini kita klik saja tahan, kemudian kita perpanjang. Seperti ini. Nah, begitu cara untuk memperpanjang durasi dari gambar ini. Nah, jadi yang pertama kita perlu mencari media utamanya dulu Bapak Ibu di KineMaster. Setelah itu baru kita akan melihat ini menu-menu yang ada di KineMaster, Bapak Ibu. Menu-menu yang ada di KineMaster. Di bagian kiri ini ada menu pengaturan. Ini pengaturan-pengaturan yang Bapak Ibu bisa eksplorasi. Kemudian ini ada menu screenshot, tangkapan layar. Kemudian ini ada menu untuk kembali ke tampilan awal KineMaster, kemudian ini ada Undo, ada Redo, ini Undo Redo mirip yang ada di Office ya. Kemudian ini untuk merubah tampilan editing. Nah, merubah tampilan editing. Kemudian ini kalau kita ingin memindahkan ke bagian akhir video editing. Oke, di menu kanan ini ada icon toko Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu klik icon toko ini, Bapak Ibu bisa mendownload semua aset-aset yang ada di KineMaster. Mulai dari aset-aset yang terbaru di new, ini loading. Kemudian ada efek di sini, efek. Ada transisi. Transisinya di sini banyak Bapak Ibu. Banyak sekali. Kemudian ada stiker. Stiker ini ada stiker yang bergerak, ada stiker yang statis. Tinggal Bapak Ibu cocokkan saja. Kemudian ada musiknya. Ada pop, artis, akustik, anak, dan lain sebagainya. Kemudian ada sound efeknya juga, efek suaranya. Ada klip grafis. Nah, ini yang saya bilang katakan tadi. Jadi scene-scene kita di editing video itu bisa kita pasang klip grafis. Seperti ini. Silakan dipilih saja. Saya akan contohkan sebentar untuk pemanfaatan klip grafis. Kemudian ada video green screen, Bapak Ibu. Nah,
Silakan saja Bapak Ibu download. Ini splash seperti ini, efek-efek transisi di setiap scene. Nah, itu video. Ini ada video-video green screen juga. Nah, ini aset-aset premium dari KineMaster yang bisa Bapak Ibu manfaatkan tanpa harus takut ada copyright-nya. Kemudian ada gambar. Gambar yang tadi yang saya sudah jelaskan. Ini ada banyak sekali macam gambar yang ketika Bapak Ibu download, ada bagian-bagian gambar yang lainnya juga. Selain itu ada teks. Atau font di sini Bapak Ibu silakan pilih. Fontnya juga lumayan banyak di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bereksplorasi. Silakan di-download saja. Kalau yang free itu bisa di-download, tapi nonton iklan dulu. Ini harus nonton iklan. Nah, itu untuk toko KineMaster, aset-aset yang ada di KineMaster. Kemudian di sini ada icon play ini untuk review, mereview video yang kita edit. Kemudian ini rekaman. Kalau seandainya Bapak Ibu ingin merekam suara Bapak Ibu lewat KineMaster. Kemudian ini ada audio untuk menambahkan audio ke dalam video kita, menambahkan musik, menambahkan sound effect. Nah, begitu. Selain itu, ini juga ada media. Ini media ini scene-scene yang ada di KineMaster. Jadi media utamanya yang bagian atas. Nah. Kemudian ada ini Bapak Ibu. Ada lapisan. Lapisan ini juga ada media. Tapi bedanya media yang di sini, ini adalah media utama, sedangkan media ini adalah dalam bentuk lapisan. Lapisan Bapak Ibu. Kemudian ada efek. Di lapisan ini ada efek. Efek apa yang kita berikan. Kemudian ada stiker, ada teks, kemudian ada tulisan tangan. Ini juga Bapak Ibu bisa ekspor. Kemudian bagian merah ini, yang ada di bagian tengah ini dari KineMaster, itu Bapak Ibu bisa langsung merekam video. Merekam video langsung di sini. Yang nanti setelah merekam, langsung akan muncul di aplikasi KineMaster. Atau Bapak Ibu ingin foto sesuatu langsung dari KineMaster bisa juga. Jadi ketika kita klik kamera, dia akan switch ke kamera handphone kita, seperti ini. Kalau kita ambil gambar misalnya, kita ambil gambar, kalau sudah, kita klik ini, oke. Maka gambar tersebut masuk di scene di sini, scene KineMaster. Nah, begitu. Selain itu kita juga bisa merekam video. Kita rekam video di sini, nanti dia akan switch juga di tampilan video kamera kita seperti ini. Tinggal kita jalankan, kita klik. Ini full screen, ini lighting. Yang sana juga tempat lighting, seperti itu. Nah, kalau sudah, tinggal kita klik OK saja sini. Oke. Maka video itu akan muncul juga di timeline-nya kita, yang ini. Nah, begitu. Itu untuk fitur di sini. Kemudian ini fitur untuk mengekspor Bapak Ibu. Yang di sudut kanan ini fitur untuk mengekspor. Jadi selesai kita edit, setelah kita review, sudah bagus videonya, kita ekspor. Di sini ada pilihannya Bapak Ibu. Kebetulan handphone saya bisa sampai format 4K, 4K, jadi bisa di-render sampai di format 4K. Maksudnya bisa diekspor sampai di format 4K. Tapi untuk amannya sih, itu amannya di Full HD ya Bapak Ibu. Ini sudah aman sekali. Tinggal kita klik simpan video, tanpa merubah laju bit dari video tersebut. Kecuali tadi, Bapak Ibu kalau ingin mengcrop video Bapak Ibu, sehingga tidak ada watermark KineMaster dengan cara yang saya bagikan tadi, ya ini dinaikkan Bapak Ibu. Biar lebih mudah ketika di crop nanti. Tinggal kita klik simpan video, maka dia akan merender. Laju bit ini akan mempengaruhi dari size dari video pembelajaran kita Bapak Ibu. Semakin tinggi laju bitnya, maka
maka akan semakin besar ini videonya. Oke, itu fitur-fitur dari KineMaster, Bapak Ibu. Jadi ini saya hapus saja, cara menghapus medianya di sini, Bapak Ibu. Tinggal diklik medianya, kemudian klik icon sampah ini. Dia terhapus. Klik ini, icon sampah terhapus. Klik ini, icon sampah terhapus. Maka kosong seperti ini. Jadi ketika kosong seperti ini, Bapak Ibu, makanya ketika memulai, kita perlu memilih media utamanya di sini. Jadi yang on ini hanya media utama dan tokonya saja. Begitu. Kalau pertama. Kebetulan ini on karena Bapak Ibu, tadi kita sudah melakukan pengeditan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak sengaja terhapus editannya, klik saja yang ini, undo. Dia akan kembali ke pengeditan sebelumnya. Dan menu pengaturan. Jadi kita pilih media utamanya dulu, kita pilih background-nya, misalnya saya pilih background yang rainbow saja, yang ini. Saya pilih ini. Ini bisa berbagai macam ya. Bapak Ibu bisa sesuaikan background-nya ini. Dipilihlah sesuai dengan kemauan kita. Nah, di sini sudah ada 4 background. Nah, kalau sudah, ini namanya media utama dari KineMaster, Bapak Ibu. Jadi, hasil ekspor kita nanti itu tergantung dari media utamanya. Kalau media utamanya hanya 18 detik, berarti hasil video kita itu hanya 18 detik. Walaupun nanti di lapisan itu kita punya video yang durasinya lebih dari 18 detik. Oke. Jadi ini tidak sama dengan aplikasi-aplikasi editing lainnya mungkin. Karena di KineMaster itu dia akan menyesuaikan dengan durasi media utamanya yang ini. Nah, sudah dapat seperti ini Bapak Ibu. Dan sekarang kita masukkan video Bapak Ibu, misalnya yang Bapak Ibu sudah rekam dengan teknik green screen. Kita masukkan videonya itu di menu lapisan Bapak Ibu, jangan di menu media. Karena kalau di menu media ini, kita tidak akan dapat fitur yang namanya chroma key atau kunci chroma. Di media ini tidak bisa dihilangkan background-nya. Yang bisa dihilangkan background-nya itu hanya di menu lapisan. Jadi kita klik menu lapisan, kemudian kita klik media, kemudian kita cari video green screen kita. Misalnya saya klik ini siswa saya klik. Nah, di sini, kalau Bapak Ibu perhatikan, itu ada menu ini, kunci chroma. Nah, jadi sekali lagi kunci chroma ini hanya aktif di menu lapisan, bukan di menu media. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, video ini kan perlu kita cropping lagi ya. Perlu kita pangkas lagi, karena di bagian kiri sini masih ada gambar yang bukan warna hijau. Di bagian kanan juga itu seperti itu, ada gambar-gambar hitam lagi. Jadi langkah pertama itu kita klik ini pemangkasan atau cropping. Kita klik. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini tinggal kita modifikasi. Nah, kita geser sampai yang sisanya hanya warna hijau. Nah, ini juga kita geser sampai yang sisanya itu berwarna hijau. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita klik ini, save. Nah, jadi tinggal ada objek dan green screen warna hijau. Nah, di sini, media ini dapat kita perbesar dengan menekan ini Bapak Ibu. Yang sudut kanan bawah ini, nah, ini berfungsi untuk zoom in dan zoom out-nya. Nah, memperbesar dan memperkecilnya. Nah, begitu Bapak Ibu. Dan yang ini fitur untuk memutarkan objek. Nah, ini memutarkan. Di sudut kanan atas ini. Gitu. Jadi kita posisikan seperti ini, kira-kira kita posisikan di tengah. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini sekedar share saja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat hasil rekaman video ini,
rekaman video ini gambarnya lumayan bagus ya, karena tidak ada bayangan-bayangan lain yang muncul. Contohnya seperti bayangan yang muncul ketika green screen-nya terlipat, atau mungkin dari segi pencahayaannya itu kurang, dan juga objek yang kita rekam ini tidak terlalu dekat dengan green screen. Ini sekitar 1 meter Bapak Ibu. 1 meter di depan green screen. 1 meter di depan green screen, walaupun dengan konsekuensi kalau kita di depan green screen, berarti green screen yang kita gunakan itu harus lebih wide lagi, lebih lebar lagi. Nah, karena kita itu akan berdiri 1 meter di depan green screen, yang secara otomatis akan mempersempit daerah green screen yang ada di belakang. Jadi otomatis kita perlu membuat green screen kita itu lebih lebar lagi. Nah, ini hasilnya, walaupun Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan dengan teliti, ini masih ada bayangan, tapi tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Ini ada bayangan yang muncul, bayangan tangan, tapi ini tidak akan terlalu berpengaruh ketika nanti akan kita edit Bapak Ibu dalam chroma key sebentar, begitu. Ini hasil tampilan kalau kita men-setting produksi video pembelajaran kita dengan baik. Nah, setelah itu, setelah chroma key, cara untuk menghilangkan green screen-nya, ini ada fitur ini Bapak Ibu. Jadi kita klik videonya, kemudian kita klik ini, fitur kunci chroma, atau chroma key. Kita klik, kemudian kita aktifkan Bapak Ibu. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini Bapak Ibu. Oke. Ini tinggal kita ganti-ganti saja di sini. Misalnya kalau di sini kita ingin menghilangkan background-nya. Kalau yang di bagian atas ini ingin memperjelas objeknya, untuk memperjelas kitanya. Nah, jadi bisa kita klik di sini saja. Nah, memang ini perlu apa ya Bapak Ibu? Perlu feel ya. Kalau kita sudah terbiasa pasti tidak akan kesulitan di sini Bapak Ibu. Karena pasti akan dapat feel-nya. Dia di berapa persen supaya latar belakangnya hilang. Kalau di sini kan di latar belakangnya masih kelihatan. Nah, jadi kalau sudah hitam seperti ini Bapak Ibu bisa, kalau saya senang menampilkan ini, tampilkan maskernya, supaya saya lebih detail lagi, karena kalau sudah hitam seperti ini sudah bagus. Tapi kalau Bapak Ibu yang tidak ingin menampilkan maskernya, tidak masalah juga. Hanya melihat seperti ini. Silakan. Nah, ini kan hijaunya masih ada. Kita geser-geser, nah, seperti itu. Sampai hijaunya hilang. Di sini, ini objeknya kita, yang di bagian atas, untuk memperjelas objek. Kalau kita atur seperti ini, objeknya kurang jelas. Kalau kita atur seperti ini, ya seperti ini. Objeknya itu sudah lumayan jelas. Nah, kalau yang saya katakan tadi, kalau tahap produksinya kita sudah bagus, cara merekam kita sudah bagus, audionya kita yang kita hasilkan sudah bagus, maka di tahap editing itu kita tidak akan kesulitan, Bapak Ibu. Nah, jadi sudah seperti ini, Bapak Ibu. Kalau sudah, tinggal kita tekan di luar saja, atau kita tekan ini. Yes. Nah, seperti ini. Jadi akan muncul video chroma key yang sudah bagus, sudah jelas seperti ini. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, saya akan jelaskan juga untuk cara memotong video. Jadi di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, ini ada penjelasan dari siswa saya. Instalasi listrik diartikan sebagai rangkaian Nah, di sini kan ada salah-salah. Ada suara saya 1, 2, 3, kemudian ada yang pengulangan lagi. Contohnya ini. Instalasi listrik Nah,
Di situ kan ada salah, jadi kita perlu potong. Nah, untuk memperjelas bagian mana yang akan kita potong, kita dapat memperlebar atau mempersempit ini timelinenya kita. Oh, saya lupa jelaskan tadi. Ini ada garis merah namanya ini playhead, Bapak Ibu. Playhead. Jadi di bagian mana video yang sedang kita edit. Nah, kemudian ini ada namanya timeline. Timeline ini yang tempat kita memasukkan video, memasukkan teks, memasukkan gambar, memasukkan audio. Itu akan jelas terlihat di timeline. Nah, caranya untuk lebih jelas, lebih detail kita menghapus video, kita perlu memperlebar lagi ini, Bapak Ibu. Memperlebar. Nah, jadi kita geser dengan 2 jari, kita geser keluar, nah, maka timelinenya itu akan jadi lebar seperti ini, Bapak Ibu. Kalau timelinenya ingin kita perkecil, kita geser saja ke dalam. Kita tarik ke dalam seperti ini, dengan 2 jari. Nah, tampilannya jadi sempit kan? Nah, untuk mengedit video, biar jelas bagian mana yang akan kita potong, kita perlu memperlebar Bapak Ibu tampilan timeline supaya nanti lebih detail lagi di bagian mana yang akan kita potong. Contohnya seperti ini. Instalasi listrik biar. Nah, di sini kan saya pause, kemudian saya potong lebih detail lagi. Instalasi listrik biar. Nah, di sini. Berarti di bagian sini saya tinggal klik videonya, kemudian saya pergi di sini Bapak Ibu. Ini ada menu pemangkasan. Saya akan pangkas yang di sebelah kiri playhead. Kalau saya klik yang pangkas kiri playhead Bapak Ibu, maka video di bagian kiri garis merah ini akan terhapus. Kalau saya pilih pangkas di sebelah kanan playhead, maka video di bagian kanan ini akan terhapus Bapak Ibu. Nah, kalau saya pilih yang bagi di playhead, artinya video ini akan jadi 2 bagian Bapak Ibu. Ada bagian kiri dan bagian kanan, akan jadi 2 scene. Nah, di hal ini saya klik yang ini, pangkas di kiri playhead, karena informasi di sebelah kiri ini kan yang saya tidak butuh. Saya klik, nah, videonya sudah terhapus Bapak Ibu. Oke, jadi videonya sudah terhapus, saya centang yes. Ketika di play akan jadi seperti ini. Instalasi listrik diartikan sebagai rangkaian terintegrasi yang menghubungkan sumber listrik menuju rumah masyarakat dengan media penghantar atau konduktor. Nah, begitu Bapak Ibu. Kalau sudah, kita bisa mengecilkan lagi. Nah, kita persempit lagi ini tampilan dari timeline-nya kita seperti ini. Kemudian videonya ini kita arahkan, kita pindahkan lagi. Kita klik tahan, kemudian kita pindahkan di awal. Nah, jadi seperti ini. Instalasi listrik diartikan sebagai rangkaian terintegrasi yang menghubungkan sumber listrik menuju rumah masyarakat dengan media penghantar atau konduktor. Sistem. Nah, begitu. Itu salah satu penjelasan. Kemudian itu dapat kita apa ya? Kita buatkan klip grafisnya. Jadi scene ini dapat kita perlebar, kita tarik lagi, kita perpanjang. Nah, ini cara memperpanjangnya, tinggal diklik, tahan. Iya, ini warna green screen juga berpengaruh ya Bapak Ibu di kunci chroma, di chroma key sebentar. Karena semakin semakin jelas green screen-nya, akan semakin mudah kita hilangkan. Nah, sebenarnya green screen itu tidak harus warna hijau Bapak Ibu. Prioritas warnanya itu ada warna biru. Warna biru bisa warna apa juga? Merah juga bisa. Itu yang sistem RGB, red, green, blue. Nah, itu biasa digunakan. Tapi yang paling umum digunakan sih itu warna hijau. Warna hijau karena katanya warna hijau itu salah satu warna yang tidak ada di sistem pigmen tubuh manusia, begitu. Di pigmen tubuh manusia itu tidak ada warna hijau. Jadi makanya sering digunakan warna hijau seperti itu. Warna biru juga kalau Bapak Ibu sering nonton film
di balik layarnya film-film Hollywood itu ada juga yang pakai warna biru. Nah, jadi tidak harus warna hijau sih, tapi kenapa banyak warna hijau digunakan? Karena itu, karena warna hijau itu tidak ada di pigmen tubuh manusia. Apa lagi ya? Nah, dia jadi seperti ini Bapak Ibu. Yang menghubungkan sumber listrik menuju rumah masyarakat dengan media penghantar atau konduktor. Pusat kelistrikan. Nah, misalnya saya perpanjang scene yang pertama ini, background scene pertama ini sampai di detik ke-9 misalnya. Seperti ini. Kemudian ini nanti akan saya buatkan klip grafis Bapak Ibu. Nah, klip grafis yang ini Bapak Ibu. Kita klik klip grafis, kemudian kita pilih di Play Store. Play Store. Di toko aset KineMaster. Nah, di sini saya pilih yang sudah ada ya. Ini waktu belajar bagus tidak? Nah, ini waktu belajar bisa. Misalnya saya pilih yang klip grafis yang ini Bapak Ibu. Yang nomor 4. Saya klik nomor 4, maka akan jadi seperti ini. Nah, klip grafisnya. Tinggal saya berikan teks dan judul di sini. Misalnya yang pertama itu teksnya tentang video pembelajaran IPA. Nah, di situ saya klik, kemudian saya ganti fontnya di sini. Saya suka Noto Serif Bold. Nah, saya pilih jenis fontnya, kemudian saya tinggal X saja. Kemudian saya OK. Nah, kemudian di sini teks judul yang kedua itu apa kira-kira yang ingin kita masukkan? Teks judul yang kedua yang akan muncul di sini Bapak Ibu. Nah, yang akan muncul di situ. Jadi, misalnya saya bahas tentang instalasi listrik. Nah, instalasi listrik, saya ganti fontnya, saya ganti yang ini Roboto misalnya. Roboto Bold. Saya close, kemudian saya OK. Nah, maka ini fitur klip grafis Bapak Ibu. Nah, kalau ingin menyesuaikan, Bapak Ibu tinggal klik saja ini video Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu tampilkan dengan klip grafis yang ada. Seperti itu. Seperti ini. Coba saya play. Saya play seperti ini. Instalasi listrik biar. Oh ya. Ini saya geser dulu. Ini soalnya gambarnya sudah muncul. Misalnya video ini muncul ketika klip grafisnya sudah layar klip grafisnya sudah muncul secara menyeluruh. Jadi akan seperti ini Bapak Ibu. Ini tinggal kreativitas kita saja sih. Instalasi listrik diartikan sebagai rangkaian terintegrasi yang menghubungkan sumber listrik menuju rumah masyarakat dengan media penghantar atau konduktor. Nah, klip grafis ini Bapak Ibu hanya berlaku di media utama saja. Media utama saja. Karena kalau di sini, kalau di media yang kita insertkan melalui lapisan, itu tidak bisa memasukkan klip grafis Bapak Ibu. Nah, tidak bisa memasukkan klip grafis. Jadi hanya berlaku di media utamanya sini saja. Jadi kalau media utama ini ada fitur klip grafis yang ini. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan template-template yang ada di klip grafis. Begitu. Jadi ketika sudah tampil seperti ini, Bapak Ibu perlu menganimasikan lagi. Misalnya ketika sudah di sini, kita ingin pakai klip grafis lain misalnya, silakan saja. Nah, di sini misalnya saya ingin pakai klip grafis kita ganti kelas online misalnya. Saya pilih misalnya klip grafis ini Bapak Ibu, yang nomor 7, kelas online nomor 7, kemudian saya berikan judulnya. Teks judul akan bergerak di sini Bapak Ibu. Jadi perhatikan letak teks judulnya di mana. Misalnya saya tulis konduktor
arus AC, dan arus DC misalnya. Di sini untuk memilih fontnya, saya ganti lagi Noto Serif Bold. Kalau sudah, saya klik OK. Nah, di sini nanti akan muncul arus AC dan DC. Nah, kalau misalnya penempatannya tidak tepat, Bapak Ibu bisa memotong sebenarnya. Ini Bapak Ibu bisa potong. Cara motongnya ini klik, kemudian pangkas di playhead Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal pangkas di playhead, artinya ini video ini sudah tidak ada hubungan dengan video sebelumnya. Karena ini sudah ada jadi dua video Bapak Ibu. Video satu, video dua. Nah, video dua ini silakan saja Bapak Ibu masukkan di sini. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu geser, klik tahan, geser, setelah ini muncul, klip grafisnya muncul. Maka videonya akan jadi seperti ini Bapak Ibu. Instalasi listrik diartikan sebagai rangkaian terintegrasi yang menghubungkan sumber listrik menuju rumah masyarakat dengan media penghantar atau konduktor. Sistem kelistrikan dibagi menjadi dua, yaitu Nah, sumber seperti itu Bapak listrik Ibu. dan sumber listrik. Ini kalau seandainya Bapak Ibu punya beberapa scene ya. Karena di setiap scene itu pasti akan ada jeda dari penjelasan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memanfaatkan jeda tersebut untuk beralih ke klip grafis yang lainnya. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan jeda dari penjelasan Bapak Ibu itu untuk beralih ke klip grafis lainnya dengan scene yang berbeda. Begitu. Di sini Bapak Ibu bisa memanfaatkan transisi juga. Di sini ada icon plus ini antara scene 1 dan scene 2. Ketika kita klik, kita akan diberi pilihan efek transisi apa yang akan kita gunakan. Di sini ada banyak efek transisi, ada kubus, zoom to slide. Nah, di sini misalnya saya pilih ini zoom slide saja, saya pilih yang nomor 1. Nah, dia akan ganti seperti itu. Kalau ini nanti akan ada review pergantian zoomnya seperti apa Bapak Ibu. Nah, begitu. Atau ini bagus tidak? Nah, ini bisa Bapak Ibu manfaatkan. Ya, saya pilih misalnya yang Old Funky, Old Funk nomor 3. Ini Bapak Ibu bisa download ya di ini toko KineMaster. Saya tinggal klik OK. Nanti akan jadi transisinya seperti ini Bapak Ibu. Listrik menuju rumah masyarakat dengan media penghantar atau Oh. Jadi ini bisa kita perpanjang. Kalau Bapak Ibu perhatikan ini transisinya akan mulai di sini. Ada warnanya agak gelap. Nah, jadi kita perlu memperlebar lagi nih. Memperlebar lagi media utamanya di scene pertama supaya nanti tidak akan memotong penjelasan. Usahakan yang ini, yang warna gelap ini, itu ada di akhir penjelasan kita. Penjelasan akhir scene penjelasan pertama kita. Nah, yang ini. Biar nanti tidak akan memotong. Nanti akan jadi seperti ini. Masyarakat dengan media penghantar atau sistem kelistrikan dibagi menjadi dua. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Itu untuk memanfaatkan klip grafis Bapak Ibu. Nah. Klip grafis ini kalau Bapak Ibu sudah manfaatkan, berarti Bapak Ibu sudah dari tahap intermediate sebenarnya, bukan lagi di tahap basic. Nah. Berikut Bapak Ibu itu penjelasan tentang apa? Klip grafis. Kemudian di sini kita bisa memasukkan di lapisan ini selain media video, kita juga bisa memasukkan media dalam bentuk gambar Bapak Ibu. Di sini misalnya saya ingin memasukkan media gambar tentang ini. Ini gambar ya, walaupun tulisan, tapi dia dalam bentuk PNG Bapak Ibu. Ini saya masukkan Bapak Ibu. Saya masukkan di sini. Nah, Bapak Ibu perhatikan, kalau Bapak Ibu menggunakan background ini, selaraskan juga dengan tulisan dari Bapak Ibu. Kalau saya gunakan ini kan tidak cocok, karena warna listrik, tulisan listriknya itu tidak kelihatan.
Jadi misalnya saya tempatkan di sini saja. Nah, biar terlihat dengan jelas. Itu kontras warna juga itu yang penting juga Bapak Ibu perhatikan. Nah, di sini saya sudah masukkan gambar dalam bentuk tulisan. Bapak Ibu bisa memberikan animasi untuk bagaimana gambar ini masuk dan keluar. Misalnya saya berikan animasi masuk, dia geser ke kanan. Nah, di sini ada banyak sekali animasi masuk, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa kreasikan. Kalau ini memudar seperti ini, dia pop seperti ini. Nah, saya geser ke kiri saja ya kayaknya. Saya geser ke kiri seperti ini. Nah, oke. Durasi animasinya juga bisa diatur. Bisa 0,5 detik, 1 detik, di sini bisa geser sampai 1,5 detik, bisa 2 detik juga. Jadi semakin lama semakin lama kita atur animasi masuknya, dia akan semakin slow juga masuknya. Gitu. Saya standar saja 1 detik, nah, seperti ini Bapak Ibu. Saya kembali, kemudian saya berikan animasi keluar. Animasi keluarnya karena animasi masuknya geser ke kiri, animasi keluarnya saya geser ke kanan. Nah, seperti ini. Kemudian saya centang ya saja. Nanti animasi akan jadi seperti ini Bapak Ibu. Instalasi listrik diartikan sebagai Nah, rangkaian terintegrasi Bapak Ibu perhatikan ini, yang pas masuk instalasi listrik, dia geser ke kiri. Instalasi listrik Nah, diartikan sebagai kemudian ini rangkaian keluar ke terintegrasi geser ke yang kanan. menghubungkan sumber listrik menuju Nah, masyarakat dengan media penghantar. kalau Bapak Ibu ingin perpanjang sesuai dengan durasi scene-nya, tinggal diklik, tahan, kemudian geser ke kanan, seperti ini. Nah, jadi dia akan sesuai dengan durasi klip. Diartikan sebagai rangkaian terintegrasi yang menghubungkan sumber listrik menuju rumah masyarakat dengan media penghantar atau Nah, seperti itu Bapak Ibu. konduktor. Sistem kelistrikan dibagi. Nah, Bapak Ibu juga bisa memasukkan teks secara manual dengan klik menu lapisan ini, kemudian pilih teks, kemudian Bapak Ibu misalnya ingin menuliskan nama Ibu, misalnya nama siswanya ini, saya klik OK. Nah, ini Laura sudah muncul di sini. Nah, Laura namanya sudah muncul di sini. Kemudian kita ingin ganti warna di sini. Di bagian ini kita ganti warnanya. Misalnya saya ingin warna yang sedikit soft, yang warna ini misalnya hijau. Saya klik OK. Kemudian saya ganti fontnya. Ganti fontnya di sini Bapak Ibu, yang A besar dan A kecil. Saya ganti fontnya misalnya, saya senang sekali sih ini Noto Serif Bold. Bisa lain ya Bapak Ibu, bisa Roboto Italic, atau saya ganti yang di display saja ya. Saya pilih yang ini saja, Cafe 24. Saya close, nah, di sini muncul. Ini sudah ada muncul nama kita Bapak Ibu. Nah, ini tinggal kita berikan animasi. Animasi masuknya seperti apa? Misalnya memudar atau pop. Nah, seperti ini. Nah, saya pilih pop saja. Kemudian saya ganti animasi keluarnya memudar saja. Atau geser ke bawah, slide down. Nah, itu geser ke bawah. Durasinya saya tidak rubah, tetap 1 detik. Kalau sudah, kita centang yes. Maka akan jadi seperti ini Bapak Ibu. Di ini ada pakai klip grafis, videonya muncul. Ini nama kita, Laura Sumoker. Nah, begitu Bapak Ibu. Ini klip grafisnya ini, scene-nya ini bisa kita perpanjang Bapak Ibu. Nah, sepanjang sesuai dengan scene kita. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu, ini kan kita sudah belajar masukkan teks. Yang terakhir kita bahas tentang bagaimana membuat animasi untuk video kita. Kita pakai yang namanya ini Bapak Ibu, keyframe. Yang icon kunci. Jadi icon kunci ini kalau kita aktifkan, nah, kita klik dulu video kita, kemudian kita aktifkan Bapak Ibu.
Nah, kita aktifkan. Kemudian kalau kita ingin animasikan di bagian sini kita tambahkan dulu animasinya. Ini klik, tambahkan animasi. Sudah seperti ini. Kemudian kita geser sedikit, kemudian kita tambahkan animasi lagi. Kita tambahkan animasi, kemudian kita gerakkan objeknya untuk dibuatkan animasi. Animasinya akan bergerak seperti apa? Misalnya seperti ini. Kalau sudah kita centang yes, Bapak Ibu. Maka animasi akan jadi seperti ini, Bapak Ibu. Ini memang perlu ketelitian lagi. Ini tidak cukup waktu untuk saya jelaskan secara detail, tapi prinsipnya sudah seperti ini, Bapak Ibu. Nanti akan jadi seperti ini, Bapak Ibu, ketika kita menggunakan keyframe. Nah, jadi ada perubahan. Dari kecil di sini dia jadi besar seperti ini. Itu untuk memanfaatkan fitur keyframe. Bapak Ibu bisa juga menggeser objek ini seperti ini, Bapak Ibu. Misalnya setelah dia muncul seperti ini, dia akan geser sebelah kiri. Dia akan geser ke sebelah kiri, kemudian di sini ada penjelasannya. Tinggal kita klik lagi videonya, kita tambahkan keyframe saja di sini. Keyframe kita tambahkan. Kalau sudah muncul, keyframe itu akan ada tanda titik merah putih di bawah sini. Tinggal kita geser saja objeknya. Kita geser ke sebelah kiri. Seperti ini. Nanti kita centang yes. Dia akan jadi seperti ini. Nah, dia geser ke sebelah kiri. Di sini Bapak Ibu bisa menambahkan gambar. Misalnya, saya akan berikan gambar apa ya? Gambar stop kontak di sini. Kemudian saya tambahkan juga gambar penjelasan dari stop kontak. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini ada gambar medianya, kemudian ada penjelasannya. Ini bisa kita berikan animasi masuk dulu. Misalnya saya berikan animasi masuk pop. Nah, oke. Dan ini saya juga berikan animasi masuk pop. Maka dia akan jadi seperti ini Bapak Ibu. Berikut ini akan dijelaskan tentang bagian-bagian yang terlepas komponen instalasi listrik di mana serta fungsinya. Meteran listrik merupakan komponen. Begitu Bapak Ibu. Oh, ini penjelasan meteran listrik ya. Kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Untuk memasukkan teks, memasukkan gambar, membuat keyframe, intinya seperti ini teknisnya Bapak Ibu. Walaupun mungkin materinya tidak runtut ya. Yang ingin saya tekankan yang tadi, yang penggunaan klip grafis ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa explore lagi. Nah, untuk yang ini Bapak Ibu bisa buat saja di Google Slide atau di PowerPoint untuk menuliskan materi-materinya biar kita insert dalam bentuk gambar, tidak kita tuliskan lagi satu persatu, gitu. Begitu mungkin penjelasan tentang editing video di KineMaster. Kalau sudah jadi, Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu preview sudah bagus. Bapak Ibu tinggal sini ekspor saja. Ekspor, resolusinya berapa. Kalau saya sarankan ini tidak perlu dirubah-rubah saja Bapak Ibu. Tinggal diklik saja simpan sebagai video. Nah, simpan sebagai video nanti dia akan merender. Nah, ketika kita klik simpan sebagai video, dia akan menyimpan dengan sendirinya. Lama waktu untuk menyimpan atau merender video ini tergantung dari size dari video tersebut. Semakin besar size-nya, maka penyimpanannya itu akan semakin lama. Menyimpannya itu akan semakin lama. Ini proses mengekspor.
Nah, kalau sudah selesai diekspor, silakan Bapak Ibu ingin bagikan, misalnya Bapak Ibu ingin langsung posting di YouTube, silakan. Bapak Ibu ingin simpan terlebih dulu di Drive, juga silakan. Gitu. Ini ada pilihan-pilihannya. Atau Bapak Ibu ingin posting di Facebook, Instagram, silakan juga. Jadi ini video hasilnya Bapak Ibu. Instalasi listrik diartikan sebagai Nah, rangkaian begitu Bapak Ibu. aplikasi yang menghubungkan sumber listrik. Oke. Nah, di sini juga saya lupa tadi untuk memasukkan audio. Cara masukkan audio, Bapak Ibu tinggal klik ini. Klik audionya, kemudian pilih musiknya. Musik seperti apa yang Bapak Ibu inginkan. Kalau Bapak Ibu tidak temukan di sini jenis musiknya, tinggal klik saja ini toko aset, kemudian cari musik yang seperti apa Bapak Ibu inginkan. Kalau di ST biasa itu di musik anak ini yang cocok dengan video pembelajarannya. Misalnya ini, Bapak Ibu bisa preview dulu, putar dulu. Nah, putar dulu. Kalau sudah sesuai, Happy Together misalnya, tinggal Bapak Ibu unduh. Bapak Ibu kembali, kemudian cari ini, Happy Together, sudah selesai di-download. Tinggal diklik icon plus ini Bapak Ibu. Nah, icon plus dia akan terinsert di timeline-nya kita. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ini terpotong. Nah, terpotong Bapak Ibu, ada bagian hitam ini, karena video utamanya hanya sampai di situ Bapak Ibu. Nah, video utamanya sampai di detik ke-29. Jadi semua media yang setelah detik 29 itu tidak akan terrender, tidak akan jadi video. Jadi Bapak Ibu perlu memperpanjang lagi. Gitu. Kalau Bapak Ibu play, dia akan jadi seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang tadi saya katakan perlu perhatikan, jangan sampai suara penjelasan kita itu ditutupi oleh background musiknya. Jadi ini perlu kita perkecil. Caranya klik musiknya, kemudian ini ada icon volume, kita klik, kemudian kita turunkan volumenya. Biasa main amannya itu di 20% Bapak Ibu. 20 atau 30% lah. Sekitaran situ. Misalnya 27. Saya klik yes. Jadi dia akan seperti ini. Nah, begitu Bapak Ibu. Untuk memasukkan teks, audio, video, musik ke dalam aplikasi KineMaster. Kemudian ini ada klip grafis juga yang Bapak Ibu bisa manfaatkan agar supaya tampilan video pembelajaran Bapak Ibu lebih menarik. Ya, oke, demikian mungkin penjelasan dari saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Nah, demikianlah materi kita tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Rifa tentang pengaplikasian aplikasi KineMaster dalam pembuatan video pembelajaran. Nah, kepada Bapak Ibu guru SD1 dan SD2, jika mempunyai pertanyaan dipersilakan bisa langsung ataupun melalui kolom chat. Apakah ada pertanyaan? Oh iya. Oh iya, makasih Mem Jelly. Ya, memang kalau terlalu dekat risikonya itu ada bayangan yang muncul di sekitaran gambar kita, video kita gitu. Itu pengaruh lighting juga, pengaruh lighting. Ketika tidak ada sorotan lighting di uh, apa di sekitaran tubuh kita itu pasti akan membentuk bayangan juga. Nah,
biasanya posisi lighting itu kan kalau kita di rumah Bapak Ibu, lightingnya itu yang ada di atas. Misalnya kita hanya memanfaatkan lighting dari lampu di kamar misalnya, tanpa ada lighting bantuan lainnya. Beda kalau mungkin di studio seperti itu. Mungkin di TK studionya sudah seperti itu, ada dua lighting yang di sebelah kiri dan sebelah kanan yang mengarah ke kita, itu yang nanti akan membuat bayangan itu akan jatuh di belakang kita. Itu tujuannya. Kalau tadi ada yang share di TK itu, memang saya lupa untuk teknik lightingnya itu ada yang key lighting, fill lighting begitu. Memang kalau video profesional malah di bagian atas itu ada lighting yang lebih terang lagi. Di sebelah kiri, sebelah kanan itu ada. Kemudian di pojok belakang juga itu harus ada. Itu kalau memang sudah mau perfect agar supaya tidak ada bayangan-bayangan lain yang muncul. Tapi di sini kan kita membuat video pembelajaran yang sederhana ya Bapak Ibu. Jadi tidak usah terintimidasi mungkin dengan kita mesti persiapkan alat-alat yang lengkap supaya itu video pembelajaran hasilnya bagus. Kalau saran saya mulai saja dulu dengan alat-alat yang ada. Kayak Memjelly itu sudah bagus. Kalau Memjelly mau nonton video pembelajaran pertama saya mungkin, kacau, mungkin lebih kacau dari itu. Mau hitam-hitamnya lumayan banyak di belakang. Kemudian kakunya luar biasa. Yang saya senang itu di TK sama SD kayaknya guru-gurunya begitu ya. Pembawaan dalam penyampaian materi itu memang lebih interaktif, lebih atraktif begitu ketimbang kami yang guru SMP sama guru SMA yang ya kaku begitu ya. Saya memang nggak bisa itu. Yang tadi saya nonton video Memjelly yang dengan santainya itu menjelaskan materi, saya memang nggak bisa begitu, saya lebih kaku lah dari Memjelly kalau saya nanti akan nontonkan video pembelajaran saya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saya share mungkin video pembelajaran saya. Ya Pak, bisa. Mana ya? Jane. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, makasih Pak Rifah untuk silakan. Materi ini sangat bermanfaat bagi kami. Yang ingin saya tanyakan Pak, untuk misalkan kami membuatkan video pembelajaran yang ada teks karaoke-nya gitu Pak. Jadi anak-anak diajak nyanyi, ada teks di jalan gitu, bisa ya Pak di KineMaster? Iya bisa Pak. Tinggal diinsertkan teksnya saja. Insertkan teks, kemudian teksnya itu diberikan animasi. Kapan dia muncul, kapan dia hilang. Nah itu bisa. Ada fiturnya ya Pak? Iya. Tinggal diatur di animasi masuk, animasi keluarnya saja di pergantiannya. Oke Pak. Kayak subtitle begitu ya? Iya, bisa. Kayak karaoke gitu, kalau nyanyi dia jalan. Bisa ya, ternyata bisa ya. Fitur dia pilihannya. Oke, nanti dicarikan itu Pak. Karena kemudian silakan Pak Stefan. Ini kebetulan juga kami sering ditugaskan untuk melakukan live kegiatan di sekolah. Nah, pertanyaan saya, apakah KineMaster ini dikhususkan buat editing saja atau bisa dikolaborasi digunakan secara live Pak Rifah? Jadi mungkin sinkron dari maksud pertanyaan saya, digunakan untuk kebutuhan live dengan menggunakan aplikasi bantuan kayak OBS. Jadi KineMaster bisa di-capture masuk ke OBS dan dimanfaatkan tampilannya secara live. Jadi untuk rekaman jalan menggunakan HP, fitur dalam ini sudah kami aktifkan dulu. Dan efek-efeknya secara live bisa ya Pak? Sedang saat untuk ini sekarang sih belum bisa pasti. Pada kami sekarang menggunakan handphone menampilkan KineMaster secara langsung live menggunakan HP. Untuk sekarang memang fitur itu belum ada Pak Stefan, karena memang ya, Pak? Memang fokus di editing saja untuk KineMaster-nya. Itu. Ya Pak, itu yang ingin saya tanyakan. Makasih banyak Pak. Terima kasih.
Sama-sama Pak Stefan. Ya, Pak Rifa, ini ada di kolom chat dari Mem Oh ya. Lydia. Pertanyaannya, di settingan KineMaster pada informasi kemampuan perangkat, tertulis contoh jumlah lapisan video tidak didukung. Jadi tidak bisa memasukkan lapisan video background green screen. Apakah ini maksudnya perangkat HP saya yang tidak mendukung? Apakah ada saran, Pak? Oh ya. Kalau memang keterangannya seperti itu, biasa itu sesuai dengan kemampuan perangkatnya Ibu Lydia. Boleh tahu tidak, Bu Lydia, device yang Ibu Lydia gunakan untuk KineMaster? Merek handphonenya ya, Pak? Iya, merek handphone. Mungkin merek handphone lebih jelasnya. Oh, A92. Seharusnya bisa sih A92. Itu kan belum lama keluar ya. 2000 tahun kemarin mungkin keluar atau 2019. Seharusnya bisa itu Bu Lydia kalau Oppo A92. Coba saja dimasukkan. Walaupun di informasi perangkat itu tidak mendukung, jumlah lapisan video tidak didukung. Coba saja untuk dimasukkan. Saya yakin itu pasti bisa kalau Oppo A92. Karena saya pernah juga pegang ya Oppo A92 itu. Kameranya bagus. Kemudian prosesor yang digunakan juga bagus di Oppo A92. Sangat mendukung lah untuk editing sebenarnya. Bisa dicoba mungkin Bu Lydia untuk dimasukkan. Seharusnya sih itu bisa. Kalau untuk informasi kemampuan perangkat tertulis demikian, mungkin dianalisis kembali, coba dianalisis ulang. Coba dianalisis ulang saja. Atau ini KineMaster free ya yang digunakan Ibu Lydia? KineMaster free atau KineMaster versi yang modifikasi atau diamond seperti itu? Oh, bagaimana? Iya memang. Saya sudah curiga sih sebenarnya. Itu yang kalau memang yang modifikasi memang fitur itu nggak bisa jalan, Bu. Nah, dia hanya ada yang di versi resminya saja. Makanya begini, Bapak Ibu. Kekurangan di versi modifikasi itu lumayan banyak, Bapak Ibu. Karena tidak menutup kemungkinan sebentar Bapak Ibu sementara asik-asiknya editing, kemudian crash, atau tiba-tiba videonya rusak, videonya hilang. Nah, itu kekurangan dari versi modifikasi. Makanya tidak ada fitur untuk menjalankan kemampuan analisis perangkatnya di versi modifikasi. Yang ada itu hanya di versi resminya, karena akan menyesuaikan fitur-fitur KineMaster dengan perangkat yang Bapak Ibu gunakan. Begitu.